Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Alhamdulillah, pada kesempatan podcast hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Haji Gunanto MPD, Kepala Direktorat DDPP YPI Al-Azhar, yang alhamdulillah memang tema kita yang akan kita diskusikan pada hari ini memang adalah sebuah tema yang sangat lekat dengan pekerjaan beliau, Pak Gunanto, selaku Kepala Direktorat DDPP. Kita sapa dulu Bapak Ibu semua, hadirin semua ke Pak Gunanto. Selamat pagi Pak Gunanto. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Pak Husin. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Ya. Pak Gunanto, hari ini kita akan berdiskusi lebih mendalam tentang hal yang sangat penting di dunia pendidikan. Jadi latarnya kira-kira begini Pak Gunanto. Saat ini pendidikan di Indonesia, khususnya kalau bicara kurikulum, di kurikulum Merdeka ada 3 kompetensi inti. Yang kompetensi inti ini adalah kompetensi yang menghantarkan setiap mata pelajaran diminta untuk menghantarkan, maksud saya, kepada 3 kompetensi ini, yaitu pertama adalah literasi, numerasi, dan karakter. Dalam hal ini kami ingin bertanya di kompetensi yang tadi pertama saya sebutkan, yaitu literasi. Seberapa penting kira-kira kompetensi literasi? Atau sebelum bicara penting dulu, mungkin ada yang lebih awal harus dipahami oleh kita semua. Apa sih sebenarnya kompetensi literasi itu Pak, untuk dipahami oleh kita semua? Ya. Gimana Pak Gun? Baik, makasih Pak Husin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pemirsa podcast YPI Al-Azhar, dan juga Pak Husin, terima kasih. Ini diskusi kita hari ini menarik ya Pak, menarik terkait dengan literasi. Nah, saya kira semua teman-teman, khususnya di praktisi pendidikan dan juga pada pelaku pendidikan, kepada tenaga pendidik juga ya, sudah terbiasa mendengar, familiar dengan bahasa atau diksi literasi. Tapi perlu kita sepakati bersama, mungkin kita ambil sebuah pengertian yang sederhana saja ya, bahwa kompetensi literasi khususnya bagi guru itu adalah kemampuan seorang guru ya untuk mengantarkan muridnya, pertama adalah mengenali informasi, mengolah, kemudian mendata, menginterpretasi, kemudian terakhir mengomunikasikan dalam bentuk lain sesuai dengan kemampuan yang ia terima. Jadi pada prinsipnya adalah kita sebagai pendidik itu harus bisa membawa anak kita itu, apabila ada informasi itu satu, dia ngerti. Untuk mengerti kan membaca dulu ya. Itu dianalisis, diinterpretasikan, kemudian ditabayunkan begitu sampai akhirnya last minute dia harus bisa mengonfirmasikan, menginformasikan dengan cara yang benar. Nah begitu Pak menurut saya. Masya Allah. Jadi memang ini sebuah kompetensi yang memang minimal sekali saya kira untuk dipahami oleh seorang guru, bagaimana kemudian bisa menghantarkan anak-anak muridnya untuk juga bisa mempunyai literasi yang baik. Nah, bicara persoalan literasi tadi Pak Gunanto, kalau kita melihat level kognitif, kalau dalam misalnya pakai teori taksonomi Bloom ya, ada tingkatan mulai dari C1 mengetahui, kemudian sampai dengan C6 menciptakan. Nah, untuk tadi yang sempat Pak Gunanto sampaikan, kalau dalam konteks literasi, apakah ada tingkatan seperti itu juga Pak? Dari mulai apa, misalnya membaca atau sampai apa gitu? Iya, tentu saja karena literasi itu ujungnya adalah untuk mengantarkan seseorang itu familiar menghadapi kehidupan ya Pak. Kehidupan itu kan lekat dengan permasalahan. Nah, kalau dihubungkan dengan literasi itu tentu saja ada tahapan, beberapa diantaranya yang paling mendasar itu tahapan baca tulis. Yang utama adalah literasi baca tulis. Jadi orang harus bisa baca dan bisa nulis. Itu sepaket Pak, nggak bisa dipisahkan. Siap. Nah, yang jadi masalah adalah orang itu membaca hanya sekedar membunyikan atau memahami yang dibaca. Ya, untuk memahami yang bisa dibaca itu tentu punya kompetensi yang
yang banyak ya, tidak hanya sekedar membunyikan, tapi berjalan ya. Ribuan diksi yang ia keluarkan itu kemudian dikonklusi menjadi sebuah kesimpulan sehingga dia menuliskan kembali misalnya. Misalnya kita dapat informasi yang dalam bentuk tulisan. Kemudian tulisan yang kita terima itu banyak. Kita sampaikan pada orang lain belum tentu sebanyak yang kita terima. Kita sarikan. Kemampuan menyarikan dari yang banyak itu juga bagian dari literasi tahap pertama. Kemudian yang lebih tingkatan di atas lagi setelah baca tulis, saya kira juga tentang numerasi ya Pak, sepaket ya Pak. Literasi numerasi ini sekaligus menyampaikan jenis-jenis literasi ya, jenis literasi yang sekarang berkembang. Pertama baca tulis, kedua itu ada literasi numerasi. Mendengar numerasi, orang terjebak pada numerasi itu matematika, tapi itu sebenarnya bukan. Literasi itu adalah kemampuan seseorang untuk mematematikakan sesuatu dan menyelesaikan sesuatu menggunakan kompetensi atau teori-teori di dalam matematika. Jadi tidak sekedar hanya angka-angka. Kecepatan, presisi, kemudian juga memilih strategi yang tepat, itu bagian dari literasi numerasi. Kemudian berkembang lagi di atas numerasi, mungkin yang lebih tinggi lagi tentang ini Pak, digital Pak, literasi digital. Ya, literasi digital salah satunya adalah apabila pendidik atau guru sekarang itu masuk era digital, dia paham bagaimana cara masuk. Masuk digital ada etikanya. Setelah masuk yang dicari juga ada etikanya. Masya Allah. Kemudian cara memilah dan memilih informasi itu juga butuh keterampilan juga. Masya Allah, ya betul. Ya, jadi ada adabnya kan. Di dalam literasi juga ada adabnya sehingga dia tidak terbawa arus digital itu. Yang keempat lebih levelnya tinggi lagi itu science Pak, literasi science Pak. Literasi science itu tentunya juga bersinggungan dengan teman-teman di kepala sekolah, di pendidik dan lain sebagainya. Dan yang menurut saya segmen yang agak tinggi lagi di atas itu masih ada dua lagi Pak, itu yaitu tentang literasi finansial ya, finansial, dan terakhir ada literasi budaya dan kewargaan. Ada 6 lah, minimal ada 6 tingkatan Pak yang menurut saya juga perlu dipahami, tapi untuk level tertentu nanti secara bertahap. Saya kira demikian Pak. Masya Allah, ini luar biasa pemirsa semua. Jadi selama ini mungkin kita memahami literasi terlalu sederhana ya Pak. Cuma sekedar membaca. Dan bahkan kemampuan membaca kita pun belum bisa membedakan. Ini adalah berita update yang memang bisa dipertanggungjawabkan atau berita hoax. Belum lama nih Pak Gun, misalnya ketika Pak Menteri baru menjabat, ada gambar foto Pak Menteri, di bawahnya tulisan kemudian Menteri akan menghapuskan zonasi, menghapuskan UN. Itu banyak yang terjebak dianggap sebagai sebuah keputusan Menteri. Bahkan ketika ditanya ke menterinya bilang ini masih dalam pembahasan. Di mana-mana tersebar. Uniknya banyak orang tua bahkan guru yang percaya itu sebagai sebuah. Ini tadi yang Pak Gun sampaikan tadi luar biasa. Artinya kalau kita memahami dengan baik sebuah literasi, insya Allah guru ya sebagai penginspirasi kepada murid-muridnya, pastinya mereka akan bisa memberikan pemahaman yang sangat baik bagaimana berliterasi. Nah kemudian Pak Gunanto bicara tadi tentang tulisan ya, tadi Pak Gunanto menyampaikan juga dalam tingkatan-tingkatan situ ada kan produk ya yang dihasilkan dari sebuah literasi dalam hal ini bentuk tulisan. Kita mengenal ada misalnya di dunia akademik ada karya ilmiah atau jurnal. Nah, dalam konteks literasi, khususnya buat kami nih para pendidik, baik itu di level manajemen, guru, atau bahkan murid. Nah, ini seperti apa nih Pak untuk karya ilmiah dan jurnal ini Pak? Iya, hubungannya banyak, ini panjang jadinya ya. Baik, ini menyambung yang tadi saya jelaskan bahwa terkena literasi, salah satunya produknya kan tulisan ya. Betul. Ya, kalau seseorang bicara itu sebenarnya juga produk literasi Pak. Ya, ya, saya bicara menjadi narasumber, PowerPoint itu juga produk. Ya, kemudian tulisan juga produk, hasil karya juga produk. Nah, untuk tahapannya tadi yang saya sebutkan 6 jenis tingkatan literasi tadi, saya kira juga perlu dipahami bersama ya, sahabat semuanya ya. Bapak Ibu guru terutama yang nanti mendengar podcast ini, bahwa ada bagian-bagian yang harus dikuasai wajib oleh murid, mana guru, mana manajemen. Jadi menurut saya level 1 baca tulis, kemudian literasi numerik sampai digital itu wajib di level murid Pak.
Wajib ya, wajib. Tentunya karena segmen murid itu tahapannya dari TK, SD, SMP sama, tentunya disikapi secara dewasa ya, secara arif, bijaksana, itu bertahap. Nah, untuk level guru harus naik. Selain 3 tadi, guru harus masuk ditambah lagi dengan literasi budaya, Pak. Literasi budaya dan kewargaan itu penting. Sementara untuk literasi yang lain seperti finansial dan juga yang lain itu di level manajemen. Manajemen akan lebih ideal apabila juga menguasai semua. Tapi tidak semua person yang ada di manajemen harus menguasai baca tulis. Tapi siapapun yang duduk dimanapun, saya kira level baca tulis, digital, numerasi itu kok sepertinya menjadi kebutuhan. Jadi sebuah keniscayaan. Betul, Pak. Ya, jadi untuk level manajemen harusnya bisa menguasai total. Mungkin konten dan konteksnya saja yang berbeda ya, ranahnya berbeda begitu. Nah, terkait dengan produk tulisan itu ini menarik, Pak. Jadi menurut saya ini yang perlu kita kritisi bersama untuk murid juga, untuk pendidik dan juga pelaku praktisi pendidikan itu kemampuan untuk membuat tulisan, Pak. Baik. Ya, orang yang suka menulis lebih suka produknya itu ini, Pak, yang tidak diatur, yang tidak diikat. Guru-guru itu lebih senang membuat tulisan yang tidak terikat gitu ya. Iya, pokoknya saya nulis. Intinya nulis. Sehingga semuanya mengalir tanpa harus dibatasi layoutnya, dibatasi jumlah halaman, dibatasi tema. Bahasanya pun juga pengennya dari diri sendiri. Dan itu menarik. Dan ini juga bagian dari literasi. Maka produk yang ini, tidak bisa dikatakan sebagai produk yang ilmiah. Ya, ini non ilmiah karena berangkat dari opini dan gaya masing-masing. Sementara kalau dilarikan kepada akademik, ya dunia akademik kan ada dunia yang sifatnya terbatas dengan aturan ya, Pak. Termasuk tulisan di bidang akademik itu masuk segmen yang bagus adalah yang disebut dengan karya ilmiah atau jurnal. Jurnal lah kita sebut dengan jurnal. Kita mengenal jurnal itu. Nah, jurnalnya sering dikatakan jurnal ilmiah. Nah, itu nanti mungkin kita akan bisa diskusi lebih lanjut nanti, Pak. Baik. Wah, ini menarik ya, Pak. Jadi produk literasi sangat memahami sekarang jadinya. Jadi produk literasi itu banyak sekali. Dan kalau di dunia akademik produk itu antara lain ada sebuah karya karya tulis, karya ilmiah dalam hal ini. Bisa berbentuk jurnal dan seterusnya. Nah, mungkin kalau lebih spesifik kita bertanya untuk jurnal, Pak. Sebenarnya apa sih yang membedakan jurnal dengan karya tulisan yang lain, biasa yang lain gitu? Apa sih bedanya? Ya, cara mengenalinya gampang sebenarnya, Pak. Cara mengenali pertama, kalau Bapak Ibu pernah membaca dari sebuah lembaga penyelenggara dan pengolah jurnal, ada tulisan jurnal, begitu melihat tampilannya saja sudah berbeda dari tulisan kita. Ya kan? Pertama yang bisa dilihat secara kasat mata itu jurnal itu layoutnya sudah ditentukan. Pasti dimulai dari judul, penulisan judul, hurufnya, jenis hurufnya, besarnya, tebalnya, fontnya juga sudah ditentukan. Jarak spasinya juga sudah diatur. Kemudian diawali dengan abstrak. Abstrak atau simpulan umumnya, baru pembuka, kemudian pembahasan langsung kesimpulan. Di mana-mana jurnal seperti itu. Pengelola jurnal biasanya mengelola jurnal itu dengan gayanya, tapi secara umum itu seperti itu, Pak. Nah, kalau kita simak lagi, pembedanya utama adalah bahwa gaya bahasa di jurnal tidak boleh menggunakan bahasa gaul, nggak boleh menggunakan bahasa si penulis, tapi harus menggunakan bahasa baku. Gaya bahasanya baku, formal. Kemudian jumlah halamannya juga dibatasi. Kemudian batas kiri kanan spasinya juga diatur dengan rapi begitu, Pak. Sementara ini tidak berlaku di karya lain gitu. Nah, yang menarik lagi adalah seluruh jurnal itu basisnya adalah mencari data terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu guru, sahabat semua nulis, sebelum menulis itu melakukan riset dulu, mengumpulkan bahan-bahan dulu, kemudian diolah di alat baru dibuat tulisan, itu sesungguhnya sudah tahapan jurnal.
Tapi kalau menulis non jurnal, saya nggak perlu. Apa yang ada di pikiran saya tulis saja. Itu aja gambarannya gampang ya, Pak. Masya Allah. Jadi memang ada aturan-aturan tertentu untuk jurnal, dan itu bahkan mungkin sudah disepakati secara internasional ya. Betul. Luar biasa. Nah, kemudian nih, kalau bicara jurnal kan berarti bicara tulisan di dunia akademik, Pak. Kita kan yang ada di sekolah ini, di dunia pendidikan nggak lepas dari itu. Guru, pimpinan mungkin di level pimpinan, kemudian murid atau mahasiswa mungkin. Tadi kalau dari yang Pak Gun sampaikan itu sangat bagus kalau bisa membuat jurnal dari apa yang menjadi pemikiran. Nah, pertanyaannya adalah apa keuntungannya? Membuat jurnal untuk misalnya di level pimpinan, kemudian guru, atau mungkin murid atau mahasiswa. Kira-kira gimana Pak Gun? Menarik Pak, menarik sekali. Gambaran gampangnya begini. Seseorang yang mempunyai produk, seseorang mempunyai produk, misalnya produk seorang insinyur yang ahli membuat desain rumah minimalis misalnya Pak Husin maka dia mengenalkan gambarnya itu ke orang lain, maka dia publish di media sosialnya supaya orang lain baca. Kemudian di situ dikasih link termasuk nomor WA-nya supaya konsultasi. Semakin banyak orang berkonsultasi, berarti ada ketertarikan dengan produknya itu. Nah, konsep jurnal juga demikian, Pak. Jadi keuntungannya satu, guru yang melakukan jurnal atau akademi atau mahasiswa atau dosen yang membuat jurnal itu menariknya satu adalah dia sedang menaikkan ratingnya, Pak, secara pribadi, reputasinya, Pak. Jadi kalau saya menulis jurnal, kemudian jurnal saya itu dipublish itu berarti jurnal yang sudah dipublish itu sudah top. Nah, itu nanti saya ceritakan di next. Jadi jurnal yang sudah dipublish di lembaga jurnal itu, kemudian nama saya muncul di sana, itu sudah top, Pak. Sudah melalui beberapa pintu, Pak. Pintu 1, pintu 2, pintu 3, lolos. Begitu sudah muncul, sudah nggak diragukan lagi, Pak. Itu. Nah, begitu tema saya itu dicari orang nyari di Google, misalnya temanya tentang pelayanan prima, ketik pelayanan prima. Nah, jurnal saya akan muncul, Pak. Jurnal saya akan muncul itu. Kalau orang tuh memilih jurnal saya, karena gaya saya yang bagus, orang akan rekomendasi, sehingga tulisan saya akan banyak diikuti orang, akan dijadikan rujukan. Semakin banyak orang mengambil tulisannya sebagai rujukan, maka nama saya semakin dikenal. Nah, itu namanya menjaga reputasi. Sekaligus, Pak, pemikiran saya tentang tema itu dipakai orang. Maka secara tidak langsung saya memberikan edukasi secara tidak langsung. Dan menariknya adalah jurnal tidak bisa dipublish mandiri. Jurnal dipublish oleh lembaga yang disertifikasi oleh Kemendikbud. Nah, yang paling gampang adalah semua universitas perguruan tinggi selalu punya unit pengelola jurnal, terindeks, terindeks. Nah, begitu kita muncul, nama saya ada, kemudian universitas perguruan tinggi terafiliasinya muncul. Jadi nama Gunanto muncul, misalnya saya pilih UAI, Universitas Al-Azhar Indonesia, universitasnya muncul, namanya muncul juga, semakin dikenal. Nah, gitu maksudnya keuntungannya, Pak. Ini luar biasa ya, kalau guru-guru kita misalnya buat jurnal atau bahkan kepala sekolah yang buat jurnal, Pak, kan dikenal namanya. Betul. Sekolahnya dikenal. Sekolah semakin dikenal. DPI-nya dikenal. Masya Allah, itu secara tidak langsung, bahkan mungkin secara langsung mempromosikan sekolah. Ini memang sekolah luar biasa. Ini guru-gurunya menulis jurnal, artinya latar belakang pendidikan dan kemudian pengalamannya dituliskan dalam sebuah karya ilmiah, dan itu menggaransi kepada masyarakat bahwa memang betul nih pendidikan di Al-Azhar ini dijalankan dengan sangat baik. Ini luar biasa, Pak. Nah, ini bicara dengan tadi, Pak, guru-guru tadi, kalau kita mau dorong untuk menulis dalam konteks ini adalah spesifik membuat jurnal lah, katakanlah seperti itu. Ini gimana, Pak, langkah saya nih misalnya sebagai pimpinan sekolah, apa yang perlu kami lakukan supaya guru-guru yang
punya semangat membuat tulisan itu, kemudian sampai membuat jurnal dan sampai bisa dipublish. Atau bahkan mungkin kalau sekolah kita masih kering nih dengan apa namanya produk literasi dalam bentuk jurnal itu, gimana juga tuh Pak cara untuk menaikkannya gitu Pak? Gimana? Baik, sahabat semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama pada guru dan juga pimpinan dan juga praktisi pendidikan. Langkah pertama adalah biasakan nulis dulu. Ya, nggak usah membuat produk jurnal dulu karena itu berat. Nulis saja dulu. Tulis dulu aja. Nah, kalau guru yang paling mudah kan nulis modul, membuat bahan ajar. Kemudian levelnya naik lagi, penelitian tindakan kelas. Kalau Pak Husin kepala sekolah, penelitian tindakan sekolah sama pengawas begitu. Itu juga sudah bagian dari ilmiah itu, karena berbasisnya riset kan, pengambilan datanya. Nah, kalau ingin menjadi jurnal itu dibagi dua kelompok. Jurnal itu yang kita kenal dibagi dua kelompok. Pertama namanya jurnal Sinta. Sinta itu singkatan dari Science and Technology Index. Itu pengelolanya Kemendikbud, Pak. Jadi kalau saya nulis, saya ingin di Sinta, itu paling gampang. Rumah pertama untuk jurnal itu Sinta, Pak, karena mudah. Syaratnya tidak terlalu ketat. Yang kedua nanti Scopus. Saya ceritakan dulu yang Sinta dulu. Sinta itu dimulai dari yang paling level paling rendah itu bisa Sinta 6, bisa 5, 4, 3, 7. Jadi angka tertinggi itu paling rendah. Jadi Sinta 5 itu kalau dinilai, Pak. Jadi gini, Kemendikbud itu punya rumah namanya Sinta, pengelola jurnal. Begitu saya masukkan tulisan saya ke jurnal itu, dinilai oleh mereka, skor saya ternyata 40 misalnya, oleh mereka, saya dinilai, dinilai 40 sudah bagus tuh, berarti saya Sinta 5, karena ringnya begini, nilai 40 sampai 50 itu Sinta 5, kemudian 50 sampai 60 Sinta 4, 60 sampai 70 Sinta 3, kemudian 70 sampai 85 Sinta 2, yang tertinggi 85 sampai 100 itu Sinta 1. Nah, tulisan saya itu masuk Sinta berapa, yang bisa menentukan adalah lembaga Sinta tadi, yang dikelola oleh Kemendikbud, yang isinya ahli-ahli pembuat jurnal. Jadi kalau Bapak Ibu ingin, tulis saja, nggak usah lihat nih nanti masuk Sinta berapa, nggak usah, tulis saja. Tulis saja. Nah, kebanyakan ini tinggal kita tahu kategorinya, Pak Husin. Kalau tema tulisan kita itu tentang edukasi, tentang pendidikan, tentang inovasi yang terkait dengan dunia pendidikan, itu biasanya masuk Sinta 2, Pak. Masuk Sinta 2. Tapi kalau sudah sains teknologi, itu masuk Sinta 1 karena paling tinggi, Pak. Ratingnya paling tinggi. Dan dampaknya juga paling tinggi, begitu maksudnya. Itu untuk Sinta. Jadi menurut saya tahapan pertama tadi latihan menulis, kedua produk tulisannya naik menjadi penelitian, ketiga membuat jurnal Sinta dulu. Nah, Sinta, nanti Sinta dilatih terus, sudah masuk Sinta 5, buat tulisan lagi supaya masuk Sinta 4 sampai lulus sampai Sinta 1. Nah, kalau bagi teman-teman yang sudah lulus Sinta 1, jangan berhenti, masuk kelompok Scopus. Nah, Scopus itu pengelolanya bukan dalam negeri, pengelolanya luar negeri, tapi bahasanya bahasa Inggris. Tetapi menariknya untuk Scopus ini kita kenal ada Q1, Q2, Q3, Q4. Itu sama dengan Sinta tadi. Sinta 4, 5, 4, 3, 2, 1. Untuk Scopus juga 4, 3, 2, 1. Semakin tinggi semakin bagus. Nah, untuk Scopus ini menarik, Pak. Scopus sama Sinta ini menarik. Untuk Scopus dulu lah. Ya, kalau Sinta kan tadi masuk Sinta 1, 2 kan sudah saya jelaskan. Nah, untuk Scopus ini ternyata itu bagaimana tulisan saya itu menjadi ranking terbaik gitu. Ternyata dilihat dari berapa banyak kunjungan ke tulisan saya, Pak. Namanya citasi, Pak. Jadi kalau nanti Bapak membaca tulisan saya tentang jurnal, begitu kita klik di bawahnya itu ada angka-angka, Pak. Berapa kali dikunjungi, berapa kali dikutip. Nah, itu tertulis, Pak. Semakin tinggi akan menentukan posisi ranking saya. Kalau tulisan saya itu masuk urutan ke-1 sampai ke 25, masuk Q1, berarti dampaknya hebat. Maka Q1, maka disebut dengan Scopus 1. Tapi kalau rankingnya 26 sampai 50, ranking kedua. 51 sampai 75, Q3 sampai 100, begitu, Pak. Masya Allah. Ini luar biasa ya, Sob. Ada tahap-tahapannya.
Ini baru tahu saya tahapan-tahapan seperti itu. Ternyata saya pribadi ini belum ada apa-apanya nih berbanding dengan tulisan ini. Jadi kuncinya aja tulis aja dulu. Nanti bicara itu bisa masuk jurnal atau itu belakangan seperti itu Pak Gun ya. Sahabat Al-Azhar, ini luar biasa sekali diskusi kita di podcast pada kesempatan hari ini dengan narasumber Pak Haji Gunanto MPD yang memang sangat mahir saya lihat dengan karya ilmiah yang disebut dengan jurnal tadi ya Pak. Nah, saya jadi tertarik nih, semakin tertarik untuk jurnal ini. Nah, kemudian Pak Gun, kira-kira nih apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh kami nih para orang-orang yang tertarik ingin menulis jurnal untuk jurnal apa yang perlu dipersiapkan untuk kita dalam proses penulisan jurnal gitu, Pak. Baik, makasih Pak. Yang pertama, supaya gampang produknya muncul, nulislah yang dikuasai. Jadi kalau saya itu backgroundnya matematika, ya background saya tentang matematika itu akan lebih mudah. Jadi sesuaikan dengan background pendidikan. Jadi guru menulisnya adalah sesuai dengan mata pelajarannya lah gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ketemu judulnya, buat judul yang menarik. Nah, bagaimana memilih judul yang menarik? Harus melihat tulisan orang lain dulu. Caranya gimana? Masuk ke Google Scholar. Judul ini sudah muncul berapa? Kalau judulnya sedikit, yang muncul misalnya di bawah 50, nah itu bagus. Tapi kadang ada judul butuh klik ratusan, Pak. Itu baiknya jangan. Jangan. Atau kalau memang tulisannya pengayanya, pengayanya dibedakan dengan tulisan orang gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menarik adalah harus ada review terhadap tulisan orang lain. Jadi kalau misalnya gini, saya ingin meneliti hubungan antara pendidikan dan sosial. Ternyata jurnal sudah banyak. Nah, saya ingin nambahkan supaya tulisan saya itu berbeda dengan yang lain. Saya tambahkan hubungan antara pendidikan, dakwah, dan sosial. Sosial sudah dakwahnya belum. Nah, itu saya berarti menemukan judul itu. Tetapi ada irisannya dengan tulisan sebelumnya, nggak masalah tuh Pak. Itu ilmiah itu. Nah, itu satu pembedanya ada ya. Nah, yang menarik adalah harus berbasis riset Pak. Mengumpulkan data itu harus langsung dilakukan oleh si penulis. Maka sebelum nulis adalah harus mengumpulkan banyak sumber. Literatur review itu harus banyak Pak. Jadi judul-judul buku, tulisan-tulisan, jurnal-jurnal itu harus dikumpulkan dulu. Kemudian observasi kalau perlu. Kemudian kumpulkan data dulu deh. Nanti jahitnya belakangan. Setelah data cukup, kita tuangkan, kita masukkan ke layout. Nah, layoutnya nggak usah bingung. Bapak, Ibu, sahabat semuanya tinggal ngambil dari jurnal mana. Saya sarankan langsung jurnal Sintanya Kemendikbud. Ketik Sinta Kemendikbud, di sana ada layout jurnalnya. Udah ngikutin aja itu. Ikutin itu ya, Pak. Ikutin aja, tinggal masukkan. Tinggal masukkan saja. Bahasanya masukkan aja dulu. Nggak usah terkunci bahasa, harus bahasa baku. Masukkan dulu semua. Nah, kalau semua layoutnya sudah diisi, sudah nggak ada yang tersisa, baru kita review bahasanya bagaimana nih. Nah, begitu Pak Husin. Bahasanya kurang bagus, kalimatnya ditambah, dikurang. Itu pun nanti kalau kita masukkan ke kita submit ke Sinta itu, belum tentu bahasa kita tuh cocok, akan direview ulang. Jadi intinya adalah nggak usah khawatir, akan ada tim yang memperbaiki itu Pak. Masya Allah, ini luar biasa Pak. Jadi memang ada proses yang harus dilalui oleh seorang penulis jurnal ya Pak. Nah, bicara tadi proses yang tadi Pak Gun sampaikan untuk sampai tulisan kita kepada dipublish di jurnal Pak Gun. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih Pak Gun. Buat kami yang belum sama sekali berpengalaman jurnal, sepertinya butuh tuh Pak Gun. Apakah sifat-sifat pelatihan khusus supaya bisa mahir dalam membuat jurnal. Nah, kira-kira apa saran Pak Gun untuk kami yang guru, pimpinan yang ingin menulis jurnal, apa yang perlu kami ikuti pelatihan kursus atau apa untuk bisa mahir menulis jurnal atau karya ilmiah yang lain mungkin Pak Gun. Ya, baik, makasih. Nah, ini tahapannya agak banyak Pak. Tahapannya agak banyak. Kalau misalnya saya pelatih bulu tangkis, kemudian
bapak atlet saya begitu. Sebelum saya terjun ke lapangan, apa yang dia Pak? Yang dilatih dulu. Kan banyak ya. Cara megang koknya, raketnya, menguasai gerakan kakinya. Sama persis kayak gitulah. Nah, salah satu yang bisa mengawali untuk menulis jurnal adalah satu pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan menulis. Maka nanti di dalam dunia keseharian itu pelatihan menulis itu banyak banget di online, Pak. Tetapi kebanyakan saya temukan itu pelatihan non-fiksi. Jadi melatih menulis bebas. Ikuti aja. Kita melatih sense dulu. Melatih sense dengan cara menulis. Nanti kalau sudah terbiasa menulis, kita tinggal bagaimana menulis yang diatur. Tadinya kan kita menulis nggak diatur. Masuk ruangan baru, menulis tapi diatur. Nah, ini ada pelatihannya. Ada pelatihan penulisan jurnal. Nah, itu di online banyak, Pak. Di offline juga ada, di online juga ada. Atau mungkin mendatangkan narasumber yang ahli, itu didatangkan, kita minta pelatihan itu, ya. Dan ini nggak bisa sekali dua kali, Pak. Prosesnya panjang. Nah, setelah menulisnya ngerti, gaya bahasanya bagus, kontennya masuk, ada pelatihan lagi, Pak. Yaitu pelatihan membuat daftar pustaka, Pak. Masya Allah. Ya. Membuat daftar pustaka di halaman terakhir itu, kita kalau belum tahu itu, yang penting ditulis ya. Ternyata enggak, Pak. Ada aturannya. Salah satunya adalah menguasai aplikasi yang disebut dengan Mendeley, Pak. Mendeley. Jadi kita install aplikasi Mendeley, kemudian kita install ke laptop, terus kita masuk ke Google Scholar, nyari semua jurnal yang sudah dipublish. Oh, ini bagus, pindahin filenya, masukkan ke Mendeley. Pokoknya isi Mendeley sebanyak-banyaknya jurnal yang bagus, yang sesuai dengan yang akan kita tulis. Referensi masukkan aja. Masukkan aja. Setelah masukkan, pada saat kita membuat review, membuat tulisan abstrak atau membuat kata pengantar, sebagian dari kalimat pengantar tadi kita ambil dari salah satu jurnal yang sudah dimasukkan ke Mendeley. Walaupun misalnya satu kalimat atau setengah kalimat atau kita review sendiri, terus kurungnya itu begitu ketemu, oh ini saya ambil dari jurnal nomor 1. Kalimat tadi, Pak, diklik, diklik, kemudian insertnya pakai Mendeley, kemudian judul jurnalnya itu diklik. Nanti begitu di akhir itu di print, sudah nggak perlu buat daftar pustaka, Pak, otomatis dibantu lah. Dibantu otomatis pakai mesin itu, Pak. Nah, ini ada pelatihannya. Kalau kita kan masuk satu daftar, diterima, Pak. Daftar pustaka yang dimasukkan manual tidak diterima juga. Diterima, Pak. Jadi harus ada. Kenapa harus pakai Mendeley? Begitu masuk ke tim jurnal, jurnalnya nggak ngecek satu-satu, langsung masukkan mesin, dicek tuh. Oh ya, ini Sinta 1, ini Sinta 2, ini Scopus 1, yang ngecek mesin. Kalau kita masukkan tulisan kita sendiri gitu, diketik nggak kebaca. Itu ditolak itu. Begitu, Pak. Jadi memanfaatkan teknologi artificial intelligence dalam hal ini. Dan kita manfaatkan itu Pak Agun, ini luar biasa, Masya Allah. Sahabat Al-Azhar yang luar biasa, diskusi kita sangat menarik pada hari ini. Bagaimana kita mengembangkan kemampuan literasi bukan hanya sebatas pada baca tulis, bahkan sampai pada level yang menaikkan nilai jual diri kita, betul ya, Pak? Betul. Yaitu dalam bentuk akademik sebuah jurnal. Ini akan luar biasa. Jadi literasi itu jangan sebatas hanya kemampuan baca tulis pada level yang mungkin biasa-biasa saja, selayaknya sekolah-sekolah, khususnya pimpinan sekolah dan Bapak Ibu guru gitu ya. Harus mengarahkan, men-challenge dirinya sampai kepada bisa menulis di dalam jurnal gitu. Dan tahapan-tahapan tadi kita sudah dengarkan dengan sangat luar biasa disampaikan oleh Pak Gun. Pak Gun, terakhir mungkin ada pesan-pesan kira-kira Pak Gun untuk Bapak Ibu guru, pimpinan, atau mungkin murid-murid khususnya Al-Azhar dan sahabat-sahabat Al-Azhar yang lain, kaitannya dengan khususnya kemampuan dalam menulis jurnal dan mungkin umumnya menaikkan kemampuan literasi teman-teman semua. Baik, sahabat Al-Azhar, saya kira pesan ini tidak hanya untuk kepada pemirsa ya, untuk kita semua termasuk saya pribadi. Intinya adalah satu, tolong digalakkan gerakan menulis. Ya, itu dulu. Menulis dalam bentuk apapun. Budaya itu akan membuat kita selalu berusaha ingin menuangkan ide-ide. Ide itu mahal.
ide itu datangnya nunggu momen, dan momen tidak berulang. Sehingga pada saat sahabat Al-Azhar itu sedang ingat sesuatu, jangan nunggu untuk ditunda, segera tulis walaupun hanya satu kalimat. Karena kalimat itu datangnya pada momen yang tepat, itu akan lebih mudah diuraikan. Tapi kalau ini ditunda, hilang, nunggu momen lagi, nggak ketemu. Itu satu ya resepnya. Yang kedua adalah tidak usah terpaku dengan format-format layout. Menulis saja dulu, ya. Nah, terakhir saya mengajak bahwa literasi ini menjadi kebutuhan kita bersama. Dengan literasi kita menjadi lebih dewasa, kita menjadi lebih wise, kita bisa menghadapi kehidupan itu dengan bijaksana gara-gara ada literasi. Salah satu keuntungan tadi adalah reputasi diri, reputasi institusi dan juga lembaga. Namun ada kepentingan yang luar biasa dari literasi itu, satu, bahwa orang yang dekat dengan literasi, Pak, orang yang dekat literasi itu sudah masuk level ketiga, 4. Level 1 kalau guru kan baru mendidik. Level keduanya mengajar. Kedua mendidik. Ketiga menginspirasi. Nah, untuk masuk yang keempat, menggerakkan, salah satu caranya adalah orang tidak ketemu saya, orang nggak kenal Gunanto, tetapi bisa kenal saya gara-gara tulisan. Nah, menurut saya ini, jadi pada saat ibu bapak, sahabat semua sudah berada di kelas, mulailah membuat kelas-kelas baru di luar sana dengan tulisan. Saya kira itu aja, Pak, menurut saya. Sukses semoga. Luar biasa. Ini sebuah diskusi yang luar biasa. Saya pribadi merasa ini sebuah pencerahan, Pak Gun. Jadi selama ini mungkin merasa sudah cukuplah sampai di sini, ternyata PR-nya masih panjang. Menaikkan apa tadi istilahnya Pak Gunanto, citra diri kemudian dalam hal ini reputasi, reputasi diri, dan yang lebih penting adalah reputasi lembaga dengan literasi tadi, dan ini sangat penting ya untuk kita semua. Sahabat Al-Azhar, demikian diskusi kita di podcast kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan saya sangat meyakini ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru, pendidik, dan pengajar semuanya, pimpinan sekolah, juga mungkin untuk sahabat-sahabat Al-Azhar yang lain. Pak Gun mungkin bisa memberikan salam penutup untuk sahabat Al-Azhar. Silakan Pak Gun. Ya, baik, makasih Pak Husin. Teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan, bisa dilengkapi dengan menggunakan literasi juga. Baca lain, apa yang belum lengkap dilengkapi. Mudah-mudahan semakin bagus. Baik, terima kasih Pak Gunanto narasumber kita. Sahabat Al-Azhar, demikian podcast hari ini. Mari sama-sama kita tutup podcast ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.